guys, hehe, jangan cuma makan aja dong, belajar tentang proses pencernaannya juga. Yuk kita bahas bersama kami. Pernah muncul pertanyaan gak? Emang kenapa sih manusia butuh makan? Tentu butuh, semua makhluk hidup itu tentu butuh makan guys, untuk menyerap nutrisi dari berbagai zat yang diperlukan tubuh dan menghasilkan energi guna bertahan hidup. Jadi sangat penting kan guys untuk kita mengetahui bagaimana sih proses pencernaan itu. Gak cuma makan aja loh yang harus tahu, kalian juga harus tahu makanan dicerna oleh tubuh manusia melalui organ-organ tertentu loh. Mau tahu? Yuk kita bahas. Ada oris, faring, esofagus, lambung. Tunggu dulu, masih ada lagi loh. Usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, itu semua adalah organ-organ yang dilalui makanan. Mau lebih jelas? Oke deh, yuk kita bedah lagi satu-satu. Oris atau mulut. Hai guys, kalian tahu nggak sih pada pertama saat kita makan, hal apa aja sih yang kita lakukan? Nah, jadi yang kita lakukan yaitu masukkan makanan ke dalam mulut, kemudian di dalam mulut terjadilah proses penghancuran makanan atau yang biasa kita sebut mengunyah. Oh ya, bukan hanya sebagai tempat mengunyah saja, kefum oris atau mulut juga berfungsi sebagai tempat menganalisa makanan loh, seperti rasa, tekstur, dan lainnya. Bukan hanya itu, di dalam mulut juga terjadi pencernaan terbatas, yaitu pencernaan secara kimiawi yang menggunakan gigi dan mekanik menggunakan kelenjar saliva. Selain itu, kita juga harus tahu apa aja sih unsur-unsur yang membentuk kofum oris. Nah, yang pertama ada lateral, ventral, atap, dasar, dan gigi. Faring. Setelah melewati mulut, makanan mulai masuk ke organ faring. Nah, apa sih yang dimaksud organ faring dan di mana sih letaknya? Faring terletak di belakang rongga hidung dan sebagai penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau yang bisa kita sebut dengan esofagus guys. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, terdapat persis di depan tulang leher. Fungsinya untuk memindahkan makanan dari mulut ke kerongkongan. Yang kedua ada orofaring, bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dapat dilewati udara dan makanan. Nah, orofaring ini juga memiliki katup epiglotis yang fungsinya sangat penting untuk tubuh kita, yaitu mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga ada laringofaring, merupakan tempat pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Bagian ini dilewati baik oleh udara maupun makanan. Jadi seperti itu ya guys. Esofagus. Halo guys, selanjutnya aku akan jelasin tentang esofagus. Apa sih esofagus itu? Esofagus yaitu tabung berotot yang terhubung langsung dengan lambung atau ventrikulur. Memiliki panjang 20-25 cm. Menjalar melalui dada dekat dengan kolumna vertebralis di belakang trakea dan jantung. Lalu esofagus melengkung ke depan menembur diafragma. Esofagus dilapisi dengan epitel squamosa bertingkat untuk menjaga agar tidak runtuh dan robek oleh lewatnya makanan. Di esofagus juga terjadi gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang berfungsi untuk menekan makanan ke lambung atau ventrikulur. Ventrikulus atau lambung. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke lambung. Apakah kamu tahu letak lambung itu di mana? Lambung terletak di sisi perut bagian atas.
Nah, fungsi lambung adalah sebagai penampung makanan sehingga proses pencernaan berlangsung secara perlahan-lahan dan kita tidak diharuskan untuk makan terus-menerus. Di lambung juga terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Dan di lambung terdapat berbagai lapisan, ada lapisan berotot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Dan yang terakhir, enzim yang berperan di lambung antara lain HCl, renin, pepsinogen, lipase, hormon gastrin, dan lendir atau musin. Usus halus. Jadi, setelah melalui proses di lambung, selanjutnya akan diproses di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang yang terdapat di dalam tubuh manusia loh guys. Ingin tahu panjang usus halus itu berapa sih? Jadi, panjang usus halus sekitar 6-7 meter. Di dalam usus halus terjadi penyerapan ulang dari sari makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan ternyata di dalam usus halus masih mempunyai 3 bagian yang terpisah loh guys. Mau tahu apa saja nih bagian-bagiannya? Jadi yang pertama itu ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang terakhir ada ileum. Masih kurang jelas ya dengan penjelasan yang tadi. Sini deh aku bedah lagi ya satu-satu ya. Yang pertama itu ada dedonum atau yang kita sering sebut itu usus 12 jari ya guys ya. Itu adalah usus paling pendek loh guys. Panjangnya cuma 25 cm aja. Pendek banget kan? Itu letaknya di sebelah anterior ren sinistra dan fungsinya untuk mencampur makanan. Dan selanjutnya tadi ada jejunum ya guys ya. Jejunum itu adalah usus yang panjangnya sekitar 2,5 meter yang mempunyai mesenterium dan terletak di intraperitonea. Jejunum sendiri merupakan tempat pencernaan zaim secara mekanis dan semis, tempat absorpsi nutrien, mengangkut makanan yang belum tercerna menuju intestinum rasum. Dan selanjutnya ada ileum. Ileum merupakan bagian ketiga atau terakhir dari intestinum tenue dan merupakan bagian yang terpanjang loh guys. Kalau dedonum atau usus 12 jari tadi hanya berukuran sekitar 25 cm saja, maka ileum berukuran sekitar 3,5 meter. Wah, panjang sekali ya guys ya. Usus besar. Usus besar. Proses selanjutnya terjadi pada usus besar atau kolon. Organ ini memiliki diameter kurang lebih 6,3 cm dan panjang sekitar 1,5 meter. Usus besar ini menghubungkan bagian usus halus yang disebut ileum dan anus yang merupakan lubang paling akhir. Fungsi kolon atau usus besar adalah menyerap air, mineral, dan vitamin serta pengeluaran produk makanan yang tidak dapat dicerna. Adapun bagian dari kolon atau usus besar adalah ceasum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Resum sendiri merupakan bagian pertama dari kolon berbentuk seperti kantongan, berfungsi mengumpulkan dan menyimpan material yang datang dari ileum. Terus, ada pun appendix vermiformis nih. Apa sih appendix vermiformis ini? Appendix vermiformis memiliki panjang 9 cm, ukuran dan bentuk bervariasi, berfungsi sebagai bagian dari lymphatic system. Setelah itu ada kolon ascendens. Bagiannya dimulai dari bagian atas resum, berjalan ke atas pada sisi posterolateral scaphoid peritoneal atau retroperitoneal. Lalu di sebelah inferior dari hepar dan flexura cholidextra. Flexura cholidextra adalah tempat berbelok dari kolon ascendens atau flexura hepatis nih teman-teman. Terus selanjutnya ada kolon transversum, dimulai dari flexura cholidextra dan melengkung ke sebelah anterior. Setelah itu berjalan dari bagian dextra abdomen ke bagian sinistra. Ia sendiri terletak di sebelah inferior curvatura major dan terletak intraperitoneal.
di dekat lin, melengkung ke bawah dan disebut flexura coli sinistra. Kemudian, colon descendens berjalan ke arah caudal sepanjang sisi lateral abdomen. Terletak retroperitoneal sehingga melekat erat dengan dinding posterior abdomen. Lalu di fossa iliaca, dia melengkung membentuk flexura sigmoidia dan selanjutnya menjadi sigmoid. Yang terakhir ada colon sigmoid yang dimulai dari flexura sigmoid dengan panjang 15 cm, segmen yang berbentuk S dari colon dan mengosongkan isinya ke rektum. Rektum. Untuk tahap selanjutnya adalah sistem pencernaan rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar. Kalian tahu nggak guys, di mana letak rektum itu? Rektum terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus, terletak dalam rongga pelvis di depan osokrum dan oskoksigis. Proses yang terjadi di rektum adalah pergerakan feses secara peristaltik yang dikendalikan oleh otot polos dan akhirnya akan menuju anus atau lubang pelepasan akhir. Proses perjalanan makanan untuk sampai di usus besar membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Usus besar dapat menyimpan makanan dalam kurun waktu 24 jam. Anus. Dan yang terakhir ada anus nih, yang merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Letaknya di dasar pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di colon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphincter. Yang pertama ada sphincter ani, bekerja tidak menurut kehendak. Yang kedua ada sphincter levator ani, bekerja juga tidak menurut kehendak. Dan yang ketiga ada sphincter ani externus, bekerja menurut kehendak.